Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imanudin Setiawan, NIM 031, kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan praktek kerja lapangan yang berjudul Private Villa di Jalan Gunung Salak, Grobogan, Badung, Bali. Selanjutnya ada latar belakang. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kunjungan wisatawan, kedua ada fasilitas akomodasi, ketiga ada praktek kerja lapangan. Kunjungan wisatawan yang datang ke Bali saat ini berkembang pesat, sehingga penting untuk membangun fasilitas perancangan sebuah bangunan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Fasilitas akomodasi yang ada di Bali bisa dikatakan banyak, mulai dari resort, villa, hotel, dan penginapan. Tetapi di sini berfokus pada villa dalam memaksimalkan fasilitas akomodasi tersebut diperlukannya beberapa pertimbangan. Selanjutnya ada fasilitas akomodasi. Dengan adanya profesi arsitek yang profesional, handal, dan mahir, maka dituntut untuk merancang fasilitas akomodasi yang difokuskan, yaitu sebuah villa. Hal ini bertujuan agar para wisatawan dapat merasakan kenyamanan dan ingin tinggal lama dalam akomodasi tersebut. Selanjutnya ada praktek kerja lapangan. Dengan adanya praktek kerja lapangan, mahasiswa dituntut untuk latihan sehingga mahasiswa dapat merasakan atau terjun langsung di dunia kerja, sehingga mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam mendesain. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran manfaat. Tujuan dapat mengetahui cara konsultan perencana dalam mengelola sebuah proyek, serta memahami suatu pekerjaan pada perusahaan di bidang arsitektur atau biro konsultan perencanaan, dan dapat membandingkan teori pada saat kuliah dengan yang ada di lapangan pada saat proyek berlangsung. Sasaran dalam PKL adalah menambah pengalaman di bidang perencanaan dan mengetahui proses bagaimana cara mendapatkan sebuah proyek sampai proyek tersebut selesai dibangun, sehingga dapat menjadi bekal untuk mahasiswa ketika terjun ke dunia kerja nantinya. Manfaat dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan proses belajar, khususnya mendesain. Dapat mempelajari cara berkomunikasi dengan klien atau owner, mampu bekerja sama dalam organisasi yang terlibat dalam proyek, dan juga mengetahui tugas-tugas dan wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja sebagai perencana. Tinjauan fungsi proyek. Villa merupakan tempat tinggal sekaligus liburan, biasanya terletak di luar daerah yang berhawa sejuk seperti di pinggiran kota, pegunungan, pantai, dan sebagainya. Sumber Wikipedia Indonesia 2017. Villa merupakan tempat tinggal atau rumah yang sengaja difungsikan untuk disewakan atau digunakan sendiri dan biasanya dibangun di kawasan objek wisata. Villa merupakan tempat tinggal sekaligus liburan, biasanya terletak di luar daerah berhawa sejuk maupun lokasi yang pemandangan indah seperti halnya di pinggiran kota dan sebagainya. Sumber Leonardo 2016. Menurut Muhammad 2003, bahwa villa adalah suatu bentuk bangunan, lambang perusahaan, dan badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan. Baik mereka yang bermalam di villa tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu. Berdasarkan karakteristik villa yang membedakan dengan rumah tinggal dapat dibagi menjadi 3, yaitu segmen pasar, lokasi, dan fasilitas. Segmen pasar villa merupakan salah satu akomodasi wisata yang biasanya tidak terlalu jauh letaknya dari daerah wisata. Sasaran pengunjung wisata villa adalah wisatawan yang bertujuan untuk berlibur, bersenang-senang, dan mengisi waktu luang. Sumber Rendi 2008. Lokasi pada umumnya villa berlokasi di tempat yang mempunyai potensi wisata yang baik, misalnya tempat-tempat wisata yang menonjolkan pemandangan alam yang indah. Fasilitas secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu fasilitas umum yang menyediakan kebutuhan kantor seperti bedroom, bathroom, dan kitchen, laundry, dan garage. Fasilitas tambahan pada sebuah villa yang disediakan yaitu dengan memanfaatkan potensi alam yang terdapat di sekitar villa. Misalnya seperti villa yang letaknya di tepi pantai dan memberikan fasilitas untuk kegiatan olahraga. Tinjauan perencanaan proyek. Rencana merupakan sebuah analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam mengembangkan sebuah rencana kegiatan. Sumber Ward 2012. 2. Perencanaan merupakan salah satu fungsi vital dalam kegiatan manajemen proyek. Sumber Abrar Hussein 2014. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan
kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Berikut merupakan tinjauan proyek. Nama proyek Private Villa, tahun dibangun 2020. Lokasi proyek Jalan Gunung Salak, Kerobokan, Badung, Bali. Dengan pemilik Ibu Yayu Agustin Lesi, SA, dengan luas site 1296 meter persegi. Konsultan perencana PT Madu Suta Wijaya Arsitek. Berikut merupakan denah dari proyek Private Villa. Gambaran umum konsultan perencana. PT Madu Suta Wijaya Arsitek merupakan salah satu konsultan perencanaan yang diprakarsai oleh Bapak Insinyur Madu Suta Wijaya, sekaligus prinsipal arsitek pada konsultan arsitek tersebut. PT Madu Suta Wijaya Arsitek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perencanaan pada bangunan, yang sudah banyak mengambil proyek rata-rata berupa villa, resort, hotel, rumah, residen, beach club, dan sebagainya. Proses mendapatkan proyek. PT Madu Suta Wijaya Arsitek biasanya mendapatkan proyek dari swasta atau perseorangan. Biasanya mereka adalah rekan bisnis, klien yang pernah menggunakan jasa maupun orang lain yang tidak kenal, dan mengetahui PT Madu Suta Wijaya Arsitek dari karya-karya yang pernah dikerjakan. Hak dan kewajiban tanggung jawab kantor. Peranan PT Madu Suta Wijaya Arsitek di dalam konsultan perencana yaitu untuk mentransformasikan keinginan klien menjadi sebuah gambar yang bisa dimengerti oleh klien, sehingga klien mempunyai gambaran mengenai keinginannya, dan ide-ide tersebut diwujudkan menjadi sebuah bangunan yang nyaman. Berikut merupakan struktur organisasi pembagian pekerjaan. Pengumpulan data dan penyusunan TOR. Dalam proses pengumpulan data, PT Madu Suta Wijaya melakukan hal sebagai berikut. Pertama, melakukan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sekitar site, mengukur lokasi site, dan bentuk topografinya. Dalam tahap pengukuran site dan mencari bentuk topografi, PT Madu Suta Wijaya bekerja sama dengan surveyor tanah, dan hasil ini bentuk topografi site menjadi acuan pihak konsultan perencana, yaitu PT Madu Suta Wijaya Arsitek untuk membuat desain bangunan dan gambar kerja. Yang kedua, pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dengan klien untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan klien. Setelah itu, pihak PT Madu Suta Wijaya Arsitek melakukan meeting dengan klien untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan klien dan fungsi bangunan yang akan direncanakan. Sehingga pada tahap ini didapatkan data kebutuhan ruang yang akan direncanakan oleh pihak PT Madu Suta Wijaya Arsitek. Berikut merupakan program kerja time schedule. Time schedule ini dibuat berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh klien serta diskusi tentang proyek Private Villa. Pada kontrak proyek Private Villa dijelaskan bahwa pengerjaan perancangan proyek ini dikerjakan selama 5 bulan terhitung dari tanggal 8 Januari 2020 untuk tahap pertama pada bulan Januari, yaitu tahap desain konsep. Pada tahap ini akan dimulai selama 30 hari kerja setelah penandatanganan kontrak. Tahap ini merupakan tahap awal di mana ide dan konsep dari prinsipal arsitek dicocokkan dengan keinginan klien. Selanjutnya ada pengelolaan studio. Sini ada denah di studio PT Madu Wijaya Arsitek. Ada pengendalian produk rancangan. Sini dibagi menjadi 3 item, yaitu pengendalian waktu. Pengendalian waktu disesuaikan dengan jadwal yang sudah direncanakan. Dalam pengerjaan akan terdapat kemajuan maupun kemunduran. Kemunduran ini terjadi apabila terdapat revisi dari klien. Kemunduran ini dapat diatasi dengan mendiskusikan dengan klien serta staf PT Madu Suta Wijaya Arsitek mengenai waktu pengerjaan. Kedua, ada pengendalian mutu. Pada kontrak kerja disebutkan bahwa pihak PT Madu Suta Wijaya Arsitek harus mempersiapkan gambar kerja dan gambar detail di lapangan. Dalam pelaksanaannya, pihak PT Madu Suta Wijaya Arsitek sudah mempersiapkan gambar kerja lengkap dengan detailnya dan dapat diselesaikan sebelum penandatanganan kontrak. Terakhir ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya pada perancangan Private Villa ini dilakukan dengan proses pembayaran yang sudah
tertera pada kontrak dengan nilai kontrak yang dirahasiakan. Masalah keuangan PT Madai Sutawajaya Arsitek sepenuhnya dikoordinir oleh Bapak Dwi Sutawajaya. Revisi dalam perencanaan PPP Villa dilakukan ketika kapanpun kedua belah pihak menemui masalah dalam hal perencanaan. Revisi akan segera dilakukan jika adanya ketidaksesuaian dengan keinginan pihak pertama. Seperti misalnya dalam tahap skematik desain yang beberapa kali revisi akibat perubahan keinginan klien. Revisi biasanya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya perbedaan ide dan keinginan oleh prinsipal arsitek dengan pemilik, kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk menerapkan gambar, dan ketika membuat gambar IMB terjadi banyak revisi karena gambar yang telah dibuat dipertimbangkan dari segi peraturan daerah setempat, sempadan dan struktur dan lainnya. Strategi penampilan diringkas. Logo PT Madai Sutawajaya Arsitek selalu ditampilkan pada kop gambar kerja dan pada kop surat administrasi. Dengan cara demikian, PT Madai Sutawajaya Arsitek dapat dikenal oleh klien dan konsultan lainnya. Identitas logo ditampilkan di sebelah pojok kiri bawah pada setiap gambar. Dalam strategi penampilan identitas, PT Madai Sutawajaya Arsitek juga menggunakan media elektronik. Pada media elektronik, penerapan yang dilakukan yaitu PT Madai Sutawajaya Arsitek memiliki website yang berisikan tentang proyek-proyek yang telah dikerjakan. Selain website, PT Madai Sutawajaya juga memiliki akun Instagram yang digunakan untuk mempublikasikan proyek yang sudah diselesaikan, sehingga kalian tertarik untuk bekerjasama dengan PT Madai Sutawajaya Arsitek setelah melihat hasil desain yang pada website. Tahap konsep prarancangan. Tahap konsep prarancangan private villa. Tahap ini dimulai dari kegiatan menuangkan ide-ide yang terpikirkan ke dalam bentuk sketsa sederhana. Tahap konsep pradesain atau perencanaan ini membutuhkan interaksi atau meeting yang lebih intensif dengan klien owner proyek, yang dimana nanti akan menggunakan pengerjaan proyek perencanaan agar sesuai dengan keinginan sang pemilik proyek dengan dibantu oleh arsitek. Selanjutnya ada tahap pengembangan. Pada PT Madai Sutawajaya Arsitek, tahap pengembangan rancangan atau design development pada proses perencanaan adalah sejalan dengan proses building design. Tahap ini merupakan penyempurnaan dari tahap skematik desain dengan menggambar denah bangunan, building section, serta building elevation, yang sekaligus merevisi gambar 3D modeling untuk menunjukkan desain pada owner. Berikut merupakan denah ground floor pada private villa dan denah first floor pada private villa. Selanjutnya merupakan denah second floor, denah third floor, dan section A dan section B. Selanjutnya ada section C, section D, section E, dan section F. Terakhir ada section G, section H, dan section I. Ini merupakan 3D dari private villa. Tahap penyusunan berbagai dokumen. Tahap selanjutnya adalah penyusunan berbagai jenis dokumen. Tahap ini digunakan pada saat tender, yang termasuk dalam dokumen ini adalah arsitektur drawing, construction drawing, map drawing, rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Untuk penyusunan dokumen ini biasanya melibatkan klien untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan ini. Serah terima pekerjaan perencanaan. Tahap perencanaan selanjutnya adalah serah terima pekerjaan dari arsitek kepada perwakilan klien dan klien yang memiliki hak dalam persiapan pelaksanaan, salah satunya mencari kontraktor. Kontraktor pelaksana akan melanjutkan pekerjaan dari perencanaan, misalnya menggambar detail dari bangunan seperti pekerjaan detail fondasi, detail struktur, dan portal, atau membutuhkan tenaga ahli. Evaluasi penawaran. Evaluasi penawaran dilakukan dengan maksud agar pelaksana proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengawasan berkala. Pengawasan berkala dalam pelaksanaan proyek, yang dalam laporan ini adalah pengawasan perencanaan private villa, nantinya akan dilakukan oleh salah satu
orang dari pihak PT Madisuto Universitek. Dalam hal ini bertugas mewakili klien dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dalam hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaan konstruksi fisik, meliputi memberi penjelasan tambahan isi dokumen kontrak, membuat gambar dan atau syarat tambahan bila diperlukan. Kesimpulan aspek non-teknis. Dalam aspek non-teknis berdasarkan laporan di atas, PT Madisuto Universitek dalam manajemen perusahaan dapat dilihat dari kegiatan proyek meliputi pengendalian waktu dan mutu dan biaya. Dalam pelaksanaannya, jika dilihat dari pengendalian waktu, PT Madisuto Universitek kegiatan yang ada sudah tertata dan terorganisir, yang dimana dapat dilihat pada time schedule proyek yang diambil atau ditangani. Tapi ada pekerjaan yang mengalami keganjalan yang tidak seimbangnya jumlah dengan tingkat kuantitas proyek. Sehingga pada beberapa proyek mengalami deadline, maka tim arsitek harus lembur agar mencapai target yang ditentukan. Selanjutnya ada revisi. Pada laporan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT Madisuto Wijaya Arsitek sebagai perencana harus memenuhi apa yang disepakati. Apabila kedua belah pihak mengalami masalah, akan dilakukan revisi baik itu pada tahap skematik desain atau lainnya. Kesimpulan aspek teknis. Tahap awal prinsipal arsitek dan mahasiswa PKL melakukan koordinasi secara intens mengenai proyek yang dikerjakan dan membagi tugas secara langsung di kantor sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Prinsipal arsitek memberikan arahan yang melakukan kegiatan pekerjaan di rumah atau work from home. Selama work from home, staf dan mahasiswa PKL tetap melakukan koordinasi dalam pekerjaan setiap harinya melalui daring. Untuk pengolahan data yang diperlukan, PT Madisuto Wijaya Arsitek melakukan observasi ke lapangan untuk melakukan data dan melakukan wawancara dengan klien untuk mengetahui kebutuhan ruang serta konsep yang ingin digunakan. Saran yang diberikan penulis untuk pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan PKL di PT Madisuto Wijaya Arsitek adalah mengikut sertakan mahasiswa PKL pada saat melakukan meeting dengan klien agar mahasiswa PKL mengetahui secara langsung proses terjadinya meeting, kendala yang terjadi pada saat meeting, dan menambah wawasan mahasiswa mengenai kegiatan meeting tersebut. Yang kedua, mengadakan evaluasi untuk pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan setiap minggunya agar mengetahui progres dari setiap pekerjaan, termasuk diskusi mengenai revisi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui progres pekerjaan dan mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pekerjaan. Sekian presentasi hasil dari laporan praktek kerja lapangan dari saya. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.